Ada tiga makna berkah dari sisi, atau kalau kita tinjau dari sisi bahasanya. Berkah bisa bermakna luzum, bisa bermakna annama, bisa bermakna ziyadah. Berkah itu maknanya adalah luzum. Luzum itu menetap. Makanya kata para ulama bahasa, onta tatkala dia menderum itu disebut dengan yabruk. Yabruk. Akar katanya sama dengan barokah. Jadi ketika onta ingin menderum, ingin menetap, ingin tiduran, itu disebut dengan barokah. Jadi onta itu menetap. Begitu juga kata para ulama, kenapa kolam disebut dengan birkah. Jadi akar katanya juga sama dengan barokah. Kalau barokah banyak berharokah fathah, kalau kolam itu harokat banyak kasroh, birkah. Artinya apa? Kolam. Karena air biasanya dalam kolam itu menetap, maka disebutlah kolam itu dengan birkah. Ini makna yang pertama. Ada yang mengatakan barokah itu maknanya annama, berkembang. Annama, semoga berkah ya, semoga berkembang ya. Begitu juga makna berkah itu adalah aziyadah, bertambah. Jadi menetap, berkembang dan bertambah. Inilah yang disebut dengan berkah. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, semoga berkah ya, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Anda. Maksudnya apa? Semoga kebaikan itu menetap pada diri Anda, atau dia berkembang dan bertambah. Itulah makna daripada berkah. Kami ulangi, makna daripada berkah adalah semoga kebaikan itu menetap pada diri kita dan berkembang serta bertambah. Ini adalah makna keberkahan. Dan keberkahan itu tidak hanya terbatas pada harta saja. Semoga Allah memberkahi harta Anda. Tidak terbatas hanya pada harta. Bisa jadi keberkahan itu ada pada umur, ada pada keluarga, ada pada rumah, ada pada ilmu, dan seterusnya. Keberkahan itu ada pada apa saja. Oleh karenanya para ulama mengatakan keberkahan itu dari Allah, sama seperti hidayah. Hidayah yang kita dapatkan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita dapatkan dari Allah. Dan Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sama halnya dengan keberkahan juga. Ada orang yang diberkahi umurnya. Bagaimana kita mengetahui seorang itu berkah umurnya? Ya bisa jadi dengan umurnya panjang tapi diisi dengan amal soleh. Ada juga orang umurnya berkah walaupun pendek usianya, 30 meninggal, ada 35 meninggal, tapi di usia itu dia sudah mengumpulkan berbagai macam amalan soleh. Berkah umurnya. Dengan umurnya yang pendek itu dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang umur 60 tahun pun belum tentu bisa mengerjakannya. Ini berkah. Jadi bisa jadi umur seorang itu panjang juga berkah tatkala diisi dengan amal soleh. Ada juga orang yang umurnya pendek tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta. Ada orang yang hartanya pas-pasan, ya tidak dikatakan kaya, tapi berkah. Dengan hartanya yang sedikit, yang pas-pasan itu, belum tentu orang yang sekaya dia bisa melakukan amalan yang dia miliki dengan hartanya sedikit itu. Ini hartanya berkah. Ada pula orang yang hartanya melimpah ruah tapi berkah. Ada. Namun yang ingin kami titik beratkan di sini, tidak mesti dikatakan harta itu berkah dia harus melimpah ruah menjadi kaya raya. Tidak. Ya bisa jadi hartanya sedikit tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia bisa memanfaatkan hartanya sedikit tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.